Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama aku Rin, seorang energy healer. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin terasa pahit, tetapi sangat penting untuk kedamaian energi kita, yaitu sisi gelap dari people pleaser. Aku mengerti kita semua ingin menjadi baik, ingin dicintai, dan juga ingin membantu. Tapi, kapan kebaikan itu berubah menjadi self-sabotage yang perlahan menguras energi dan cahaya batinia kita? Jika kamu sering merasa lelah tanpa alasan jelas, ini mungkin video yang dikirimkan oleh semesta untukmu, dan semoga bisa menjawab kebutuhanmu di fase ini. Dari sudut pandang spiritual, menjadi people pleaser itu adalah kebocoran energi yang masif. Ketika kita selalu berkata ya, padahal hati sedang berkata tidak. Nah, itu kita sedang menciptakan konflik internal. Energi kita terbagi. Satu bagian berusaha menyenangkan orang lain, bagian lainnya melawan self-truth. Konflik ini adalah racun bagi aura dan sistem cakra kita. Kita tidak lagi bertindak dari ruang cinta sejati yang tanpa syarat, melainkan dari dimensi atau dari ruang kekurangan atau ketakutan. Ya, ada rasa takut ditolak, takut tidak disukai, atau takut dianggap egois. Pahami bahwa setiap energi yang keluar dari rasa takut itu selalu berfrekuensi rendah dan akan attract atau akan menarik hal-hal yang juga berfrekuensi rendah ke dalam hidup kita. Karena energi adalah mata uang kita. Nah, dengan menjadi people pleaser, kita sedang memberikan diskon besar pada nilai diri kita sendiri. Oke, mari kita cek bersama ya. Apakah kamu terjebak di sisi gelap people pleaser? Pertama, cenderung berbohong kecil. Kamu membuat alasan palsu agar tidak perlu menjelaskan kenapa kamu menolak. Ini artinya kan kamu nggak nyaman dengan kebenaranmu sendiri. Ciri yang kedua, energi gampang habis setelah berinteraksi. Ya, terutama ya setelah membantu atau mungkin menemui seseorang. Dan ini langsung terasa drain energi. Moodnya turun. Dan mungkin butuh waktu cukup lama ya untuk bisa recover. Nah, ini sinyal kalau boundariesmu atau batasanmu dilanggar. Ciri yang ketiga, yang terakhir yaitu sering merasa resentful atau merasa kesal, rasa benci. Jadi kayak kamu ngerasa kesel pada orang yang kamu bantu karena kamu merasa tidak dihargai. Padahal kamu sendiri loh yang menawarkan bantuan yang melebihi kapasitasmu. Nah, bagaimana nih caranya untuk bisa keluar dari state people pleaser ini? Coba deh gunakan jurus berkata tidak. Ini untuk menyelamatkan diri sendiri loh, untuk menyelamatkan dirimu. Jadi kamu belajar mengubah cara kamu melihat kata tidak. Tidak ini bukan penolakan, tetapi pernyataan kedaulatan diri. Saat kamu bilang tidak, kamu sedang berkata, aku menghargai energiku dan aku bertanggung jawab atas kedamaian batinku. Katakan tidak dengan tenang, jelas, dan tanpa perlu minta maaf berlebihan ya. Misalnya, aku sangat menghargai tawaranmu, tapi saat ini prioritas energiku adalah untuk istirahat. Semoga berhasil. That's it, selesai. Tanpa drama, tanpa pembenaran. Tujuan akhir kita adalah kembali menjadi pemilik energi sejati. Ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang paling fundamental. Jadi, untuk menetapkan healthy boundaries atau batasan yang sehat, kita juga perlu mempraktekkan keberanian spiritual. Seperti berani untuk mendahulukan diri sendiri, tanpa rasa bersalah ya. Nah, salah satunya dalam bentuk self-care atau merawat diri itu bukan egois. Self-care itu adalah wujud kesadaran bahwa kamu harus konten dulu, harus penuh dulu, baru bisa memberi dari kelimpahan, bukan dari kekurangan. Bisa juga melatih diri untuk berani membersihkan residu energi atau emosi eksternal dengan cara grounding. Setelah menetapkan batasan atau healthy boundaries, sering-seringlah untuk meditasi atau latihan menyadari nafas. Kita sudah bahas ini ya di video yang sebelumnya. Dan berani juga untuk menerima dan menghadapi konsekuensinya. Jadi kalau ada yang menjauh karena kamu sudah berani berkata tidak, terimalah dengan lapang dada. Ingat, hubungan yang sehat akan menghormati batasanmu,
bukan mencoba melanggarnya. Jadi mulai hari ini, mari kita tinggalkan sisi gelap people pleaser dalam diri kita. Menjadi baik dan suka melakukan kebaikan, ya. Tetapi, jadilah sehat dan berenergi terlebih dahulu. Maka kebaikanmu akan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Ingat, ini adalah transaksi energi. Jadi, belajarlah untuk menjalani kehidupan di mana terjadi transaksi energi yang adil. Terima kasih sudah menyimak hingga selesai. Dan bagi kamu yang ingin sharing pengalaman di posisi sebagai people pleaser, silakan banget ya di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu. Thank you so much. Bye-bye.